Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari teknik sampling yang dapat dilakukan di statistika yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampling yang kita sebut sebagai probability sampling dan non-probability sampling. Perbedaan mendasar dari kedua teknik ini adalah yang satu ada pelibatan peluang di dalam pemilihan sampelnya, sedangkan yang akan dibahas dalam video ini adalah sampling yang tidak melibatkan peluang di dalamnya atau kita sebut sebagai non-probability sampling. Di akhir nanti akan kita tegaskan lagi apa akibat dari diambilnya teknik non-probability sampling ini. Di tahap awal, marilah kita bahas terlebih dahulu apa itu non-probability sampling, jenis-jenis sampling apakah yang termasuk di dalamnya. Pertama, non-probability sampling adalah teknik sampling di mana unit-unit sampel yang dipilih didasarkan atas pertimbangan atau kenyamanan pribadi peneliti yang melakukan penelitian. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu pertimbangan pribadi peneliti. Jadi tergantung ataupun terserah kemauan si peneliti itu sendiri yang tentunya bisa jadi didasarkan kepada pengalaman dan pengetahuannya. Atau yang kedua juga faktor kenyamanan dari peneliti itu sendiri pada saat melakukan penelitian. Pada dasarnya tidak mau repot-repot, yang penting yang lebih enak ataupun leluasa dilakukan, yaitulah yang diambil. Jadi yang kedua ini adalah kenyamanan yang diperhatikan oleh si peneliti tadi. Tidak mau repot-repot, yang ada itulah yang dikerjakan. Ada 4 jenis non-probability sampling yang akan dibahas di video ini. Yang pertama adalah convenience sampling, yang kedua adalah judgment atau purposive sampling, kemudian yang ketiga adalah quota sampling, dan yang keempat adalah snowball sampling. Apa itu convenience sampling? Convenience sampling adalah prosedur pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan unit-unit sampel yang paling nyaman tersedia pada saat penelitian dilakukan. Contoh dari convenience sampling ini adalah survei yang hanya memilih pengunjung website sebagai respondennya. Jadi kalau yang tidak mengunjungi website tersebut tidak akan terpilih menjadi responden, walaupun mungkin saja punya kepentingan dari penelitian yang dilakukan. Atau responden yang hanya dipilih dari orang-orang yang sedang ada di ruang tunggu pada interval 1 jam tertentu saja. Misalnya, kalau pasien itu ada poliklinik rawat jalan buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, tetapi si peneliti hanya memilih sampel ataupun orang-orang yang ada di ruang tunggu tersebut dari pukul 10 sampai 11 saja. Itu pun termasuk convenience sampling. Yang kedua, yaitu judgment atau purposive sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana individu yang berpengalaman memilih sampel berdasarkan beberapa karakteristik yang sesuai dari anggota sampel. Misalkan ada seorang pengusaha akan membuka restoran baru, dia meminta jasa kepada ahli masak atau koki lokal yang ada di daerah tersebut untuk meneliti masakan apa yang kira-kira laku di sana. Maka atas dasar pengalaman dan pengetahuan si koki ini, dia akan memilih orang-orang yang sekiranya cocok dengan karakteristik
restoran yang akan dibuka oleh pengusaha tadi. Dengan demikian dia mengabaikan orang-orang atau pihak-pihak yang bisa jadi memberikan ide ataupun saran-saran yang baru. Jenis sampling yang ketiga di non-probability sampling ini adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah prosedur pengambilan sampel yang memastikan bahwa karakteristik tertentu dari populasi akan terwakili sejauh yang diinginkan peneliti. Jadi kalau misalnya dari sisi jenis kelamin, katakanlah dia akan menentukan misalnya 50 responden yang akan dipilih pada penelitian tersebut akan terdiri 35 laki-laki dan 15 perempuan. Namun tanpa dasar perhitungan proporsionalitas dari keadaan populasi sebenarnya. Jadi itu tergantung dia, karena dia pikir misalnya yang lebih menentukan adalah laki-laki, maka dia pilih jumlah responden laki-laki lebih banyak. Jadi ini menentukan atau karakteristik tertentu ditentukan oleh si peneliti yang diinginkannya berapa, itulah yang harus dipenuhi. Jenis sampling yang keempat adalah yang disebut dengan snowball sampling. Sesuai dengan hakikat snowball, yaitu makin lama akan menggelinding semakin besar. Teknik sampling ini dilakukan dengan prosedur pengambilan respondennya itu didasarkan kepada informasi dari responden sebelumnya. Boleh jadi responden awal dipilih secara acak, namun untuk responden-responden selanjutnya akan dipilih berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan semakin besar. Misalnya, responden pertama diminta untuk merekomendasikan 5 orang lainnya yang sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti oleh si peneliti tadi. Maka pada tahap kedua akan ada 5 responden sebagai responden yang diinformasikan oleh responden awal. Jika kemudian juga diulang, kelima responden tadi diminta untuk merekomendasikan lagi 5 orang lainnya masing-masing, berarti untuk tahap ketiga ada 25 responden yang akan diwawancara. Jadi dengan demikian jumlahnya tahap pertama 1, ditambah tahap kedua jadi 6, tambah tahap ketiga 25 menjadi 31, dan seterusnya akan semakin banyak jumlahnya. Contoh snowball sampling adalah survei kepada kelompok eksklusif tertentu yang anggotanya tidak mudah diketahui oleh umum atau oleh orang-orang lain secara terbuka, sehingga perlu informasi dari orang-orang yang memang mengetahuinya. Itu teman-teman 4 jenis sampling yang ada di kelompok non-probability sampling atau sampling non-peluang. Karena kita memilih sampling non-peluang, maka kita tidak bisa lepas dari konsekuensinya. Apa yang menjadi konsekuensinya? Yaitu data yang diperoleh dari responden yang dipilih melalui teknik sampling non-peluang tidak dapat dianalisis secara inferensial, seperti melakukan pengujian hipotesis atau melakukan penaksiran atau estimasi. Namun data tersebut hanya dapat dianalisis secara deduktif saja. Jadi kita hanya boleh mendeskripsikan data yang ada ataupun data yang dimiliki yang bersumber dari responden-responden yang dipilih berdasarkan teknik sampling non-peluang tadi. Oke teman-teman, itulah yang dapat dibahas dari sisi jenis-jenis sampling non-peluang. Ada 4 tadi, perhatikan baik-baik, dari mulai convenience sampling, kemudian judgment atau purposive sampling, kemudian yang ketiga ada kuota sampling, dan keempat ada snowball sampling. Yang lebih penting lagi, penekanan di akhir,
kalau teman-teman melakukan ataupun mengambil responden melalui sampling non-peluang, jangan sekali-kali data yang diperoleh dianalisis dengan pengujian hipotesis atau estimasi. Namun, cukup dengan deskriptif saja atau exploratory data analysis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu barokah, dan jika memang teman-teman merasakan manfaat dari diskusi ini, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.